Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 14 di demo manufaktur. Baik, adapun pengertian dari modul manufacturing yaitu merupakan modul yang berfungsi dalam memproses suatu bahan mentah menjadi produk yang meliputi proses perancangan, pemilihan material, dan perencanaan proses. Baik, adapun peran anggota kelompok 14 di sini ada staf IT 1 yaitu Satria Valerian Syahri, staf IT 2 yaitu Ida Rustienda, admin produksi yaitu Angelina Natalia Ambo, supervisor 1 yaitu Nur Syarfi Yatu Nafia, dan supervisor 2 ada Anissa Fatinah Dwi Handifa. Di sini adapun profile company dari PT Ametis merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Adapun visi, misi, dan alamat yang tertera. Adapun mitra yang berhubungan dengan PT Ametis adalah PT Wood Corner yang merupakan perusahaan penyedia furnitur. Adapun alamat PT Wood Corner adalah sebagai berikut. Nah, jadi selain penyedia furnitur, PT Wood Corner juga penyedia bahan baku bagi PT Ametis. Adapun skenario yang akan kita jalankan di sini yaitu adalah dengan kode tugas manufacturing 04. Nanti di sini kita itu bakalan bikin BOM, terus di sini juga bakalan tahu gimana rute buy-nya, terus work center-nya, terus nanti di akhir kita bakalan menganalisis report dari manufacturing order. Oke, kita lanjut ke IT 1 yang memiliki job desk, create user, setting, configuration manufaktur, create disputes, dan create BOM. Nah, di sini tuh IT 1 diperankan oleh Vale. Nah, Vale di sini udah bikin create security matrix. Lalu di sini juga udah bikin user dengan nama, login, password, role, dan job desk yang sudah tertera di sini. Baik, mungkin selanjutnya akan ada simulasi dari Vale. Oke semua, balik lagi. Di video kali ini, saya Satria Valerian Syahri mendapat bagian di bagian IT. Nah, di sini saya akan membuat create user atau hak akses, setting, konfigurasi manufaktur, create discuss, dan create BOM. Langkah pertama, create user dulu kan di sini, create user. Di sini apps, pojok kiri biasa, setting, ke manage user. Terus di sini favorit, import record, upload file, manufacture akses. Nah, di sini kan masukin ini, habis itu import. Karena saya udah mengimport tadi, jadi saya balik lagi. Di sini tulis. Nah, ini kelompok saya yang barusan saya bikin dari manufaktur. Habis sudah saya membuat create user, selanjutnya saya membuat setting. Nah, di sini saya contoh ambil satu Angelina itu di administration. Angelina itu mana? Ini dia Angelina. Nah, di sini kan administration berarti yang bisa itu sales saya aktifin, manufaktur saya aktifin administration, website dan inventory saja. Berbeda dengan di sini Kak Ira, semuanya saya nyalain karena di bagian IT. Oke, untuk setting aksesnya sudah, seterusnya saya membuat discuss atau diskusi. Biasa di sini plus ditambah ke sini manufaktur ke 14. Saya itu ada di kelompok 14 kalau nggak salah ya. Kelompok 14. Manufaktur 14. Oke. Nah, sini udah ada nih. Terus ditambahkan dulu. Ini saya tulis semuanya aja. Ira. Ini ada Vale. Ini ada dari siapa lagi ya? Aduh, keluar ya. Ada Satria, Ira, Nur, Angelina. Ini saya tulis Anissa, terus ini Ira, Anissa,
Akira, Vale, Navi, terus tadi Anguilla. Nah sudah, terus info to channel atau invite to channel dari sini bisa untuk ngomong di sini. Saya coba tes. Nah untuk setting discuss seperti itu aja. Seterusnya habis setting discuss, saya ke konfigurasi manufaktur. Nah konfigurasi manufaktur itu simpel, ke titik pojok sini, ke setting, terus ke manufaktur ini yang hijau. Nah di sini work order-nya nyalain, saya dimatiin aja, terus di save. Nah jika sudah, habis itu ke set discuss juga udah, habis itu ke BOM. Nah untuk lapis ini agak panjang. Manufacturing. Nanti bagian atas produk, tulis bill of material. Nah di sini news. Nah di sini kan produknya berarti sesuai tugas saya. Untuk produknya ada table, di copy aja. Ini di situ di add line, langsung aja add line-nya. Di sini add line-nya ada tabletop atau meja atas kan. Terus habis itu add line lagi, table leg, kaki meja. Oke, terus bawahnya board, terus ada screw, baut. Nah, kalau sudah, dia masukin quantity-nya atau jumlah barangnya. Di sini bolt-nya sama screw-nya butuh 4, jadi masukin 4 aja di sini. 4, enter, terus juga 4, enter. Nah, terus bisa ya. Nah, itu udah ada tuh material is created atau telah terbuat. Jika mau mencoba mulia, balik ke sini. Nah, tinggal cari table. Nah, tuh table udah ada nih, tuh. Yang sudah disebut tadi tuh. Yang ini. Oh, sudah disebut tadi. Nah, untuk membuat bill of material atau BOM cukup segitu aja. Rusak akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Vale yang telah melakukan simulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan ke IT2, yaitu saya sendiri dengan NICT 067 dan memiliki job desk, create workstation dan create operation. Jadi di sini tuh workstation itu apa sih, operation itu apa sih, pasti banyak yang bertanya-tanya. Nah, jadi workstation di sini merupakan suatu stasiun kerja tempat terjadinya operasi untuk pembuatan produk, sedangkan operation itu sesuai dengan pengertiannya dan aktivitas operasional utama dari perusahaan manufaktur yaitu melakukan kegiatan produksi, yaitu jadi operationnya itu adalah mengelola bahan baku atau barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Ya. Adapun di sini role IT atau user yang telah dibuat oleh IT1. Dan di sini terdapat tabel workstation yang nantinya itu bakal diisiin di Odoo. Di sini juga ada tabel operation yang nantinya bakalan dibuat di Odoo juga. Oke, langsung aja kita ke Odoo untuk melakukan simulasi. Di sini aku bakalan share screen lagi. Oke, langsung aja kita ke Odoo-nya di sini. Pertama kita masuk dulu ke user yang telah dibuat oleh IT1. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke home menu, terus pilih manufacturing. Nah, di sini langsung configuration, tapi sebelum kita bikin work center dan operation, kita itu setting dulu untuk memastikan kita tuh bisa bikin workstation sama operation. Nah, ini kalau misalkan udah di checklist, berarti kalian udah bisa bikin.
Tapi kalau belum silahkan di checklist terus klik save. Oke, langsung aja kita bikin work center-nya. Nah, cara bikin work center ini tuh gampang banget ya. Di sini juga aku udah bikin work center buat kelompok 14. Nah, caranya itu tinggal klik new. Terus di sini work center-nya tuh samain aja sesuai dengan perintah di tugas kode dengan kode manufacturing 4. Nah, di sini aku udah bikin juga operation. Nah, di sini udah ada work center. Nah, kodenya itu 01, kita copy terus masukin di kode. Terus di sini juga namanya apa, cutting work center name-nya ini. Terus working jadi jam kerjanya itu 40. Oke, udah sesuai. Terus di sini untuk time efisiensinya, time efisiensi 100, kapasitasnya itu 2. Jadi di sini tuh kapasitas pembuatan ini tuh dalam sejam tuh misalkan atau dalam waktu tertentu tuh bisa bikin berapa, itu tergantung kapasitasnya. Nah, untuk OII targetnya 100, ini 90, kita jadikan 100. Terus di sini ada cost per hour 12. Terus di sini ada time before 30 sama 20. Ini 30 sama 20. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, kan ini cutting baru ya, karena tadi aku udah bikin juga. Ini kita gini aja. Oke, udah gitu kita tinggal save aja. Nah, terus kalau misalkan caranya lihat apakah ini sudah terbuat atau belum, nah kita lihat ke sini, ke work center. Nah, tadi itu kan cutting baru. Nah, ini udah terbuat juga. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, yang lainnya seperti assembly dan drill station, terus furnace-nya juga tinggal dibikin aja sama kayak yang work center cutting baru. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembuatan operation. Kita configuration lalu klik operation di sini. Nah, di sini juga aku udah bikin beberapa operation yang sudah terhubung dengan work center. Nah, caranya itu gampang banget. Sebenarnya bikin operation itu ada 2 cara ya. Pertama, bisa di sini di klik new, atau nanti teman-teman itu ini kan udah nih operation, terus pilih produk, terus pilih bill of material, terus cari bill of material yang telah dibuat oleh IT1. Kalau untuk kelompok 14 di sini ada MAN 14 dengan kodenya yang telah tertera. Nah, teman-teman di sini bisa bikin operation headline. Nah, nanti bedanya bikin operation di BOM atau di operationnya langsung itu, kalau misalkan di BOM kita tuh operation work center, sedangkan kalau misalkan di operationnya langsung di sini tuh ada bill of material. Nah, kenapa bisa ada bill of material? Jadi kalau misalkan ada bill of material di sini itu, jadi kan ini tuh operationnya itu secara umum. Nah, kalau misalkan secara umum berarti dia tuh nggak tahu operasi ini tuh bakal digunain di BOM yang mana. Nah, makanya di sini ditulis bill of material. Nah, kita di sini cari aja bill of material manufacturing 14. Nah, operasi misalkan drill 14. Saturation misalkan ini waktunya 1 menit aja. Terus di sini workstation-nya apa? Misalkan ya sama assembly dan drill station 14 misalkan. Kan udah kayak gini, udah tinggal save aja. Terus kita lihat di sini apakah ada atau enggak ya. Coba refresh operation dan ada di sini. Nah, gitu caranya untuk membuat operation.
untuk di operation yang di menu operation langsung gitu. Tapi kalau misalkan emang mau teman-teman ditambahin di sini operationnya bisa tinggal add line terus tambahin sesuai nama operationnya apa, terus work centernya apa, kayak gitu, kayak setting-setting. Cuman bedanya di sini nggak ada pemilihan BOM karena di sini udah bikin operation di BOM itu sendiri. Oke, kayak gitu. Kita masuk lagi ke operation di sini, terus kita cek apakah udah ada di sini operationnya. Ternyata di sini udah ada. Kalau misalkan di sini udah ada, berarti kita itu udah berhasil bikin operation. Nah, selanjutnya kita itu bikin operation yang lainnya. Ini tuh, bikin operation yang lainnya. Sama caranya seperti yang tadi gitu. Oke, nih mungkin kalau misalkan dari IT2 cukup sekian gitu. Saya serahkan kembali kepada moderator dan mungkin akan dilanjutkan oleh admin produksi. Baik, selanjutnya ada admin produksi kepada Angelina Natalia Mboo. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Angelina Natalia Mboo dengan NIC CP032. Di sini saya berperan sebagai admin produksi, di mana job desk-nya yaitu untuk mengedit expected work order, create production requisition, create manufacturing order dan work order, dan juga untuk meng-create onboard order. Di sini saya sebagai admin produksi sudah dibuatkan akunnya oleh staf IT1 dengan role administrator, di mana seorang admin produksi nantinya akan bertanggung jawab dalam mengolah data, mulai dari masih jadi bahan baru hingga siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Tidak hanya mengurus keperluan dokumen dan data produksi saja, seorang admin produksi juga bertanggung jawab untuk mengawasi bagian operator produksi. Nah, di sini kita kembali pada skenario sebelumnya. Sebelumnya ini setelah staf IT1 dan staf IT2 melaksanakan tugasnya, selanjutnya diperlakukan proses pencatatan permintaan production requisition atau permintaan produksi pada manufacturing order agar komponen yang digunakan tercatat sebagai tanda bukti produk keluar dari warehouse. Ini dengan menggunakan dokumen transfer dengan ketentuan untuk operation type-nya yaitu internal transfer, untuk source location-nya pada warehouse stock, dan destination location-nya pada warehouse pre-production. Nah, untuk simulasinya kita langsung saja beralih pada software Odoo-nya. Di sini saya sudah login pada akun yang sudah dibuatkan oleh staf IT1. Nah, untuk membuat dokumen transfer, kita ke modul inventory. Saat sudah masuk pada modul inventory, kita ke operation dan kita pilih transfer. Untuk membuat dokumen transfer yang baru, kita klik new. Nah, sesuai ketentuan yang tadi, untuk operation type-nya kita masukkan internal transfer. Di warehouse pre-production. Nah, jika sudah sesuai, operation type internal transfer, source location warehouse stock, dan destination location warehouse pre-production, kita akan memasukkan produk-produknya. Di sini kita kembali lagi pada skenario-nya. Sebelumnya disebutkan bahwa di kondisi saat di lapangan, produk WIP 8522 tabletop ini tidak dapat diproduksi karena kekurangan wood panel. Nah, untuk membuat produk table ini kan kita memerlukan 4 komponen.
Tapi yang komponen pertama ini tabletop tidak bisa diproduksi. Tapi yang 3 komponen lainnya yaitu table leg, board, dan screw ini bisa diproduksi. Jadi kita akan memasukkan 3 barang ini. Jadi untuk yang komponen produk pertama yaitu table leg RM2333 table leg itu sebanyak 1 unit. Lalu untuk yang boardnya RM89957 ini sebanyak 4 unit. Dan juga untuk screw-nya RM25630. Yang ini juga 4 unit. Nah, jika sudah sesuai dengan permintaan pada skenario, kita klik saja Mark as to do. Jika sudah ready statusnya, kita klik validate, apply, dan sudah selesai. Kita beralih pada selanjutnya. Pada manufacturing order terdapat perubahan komponen produk, yaitu sebelumnya adalah WIP 8522 tabletop ini karena tidak bisa diproduksi, maka diubah menjadi wear layer. Nah, untuk mengubahnya kita perlu ke manufacturing order. Di sini kita akan beralih ke modul manufacturing. Saat sudah masuk ke manufacturing, ke operation dan manufacturing orders, untuk membuat yang baru kita klik new. Nah, di sini kita masukkan nama produknya kita tadi. N14 FG9666 table. Nah, ini yang sudah dibuat oleh staf IT 2 sebelumnya. Karena yang tabletop ini mau kita ganti, kita langsung klik saja dan kita ubah menjadi yang wear layer. Nah, tinggal kita hapus saja dan ubah seperti itu. Jika sudah terubah, maka kita klik confirm. Nah, di sini sudah selesai. Untuk komponennya sudah berubah menjadi yang wear layer. Untuk membuat proses pembuatan pesanannya atau work ordernya, di sini sudah ada expected duration dan real duration. Karena di sini kita hanya simulasi saja, jadi untuk expected duration-nya saya ubah saja menjadi 1 menit. Expected duration-nya saya ubah menjadi 1 menit, 2 menit, 3 menit. Untuk real duration-nya ini, di sini langsung saja saya klik start untuk memulai prosesnya. Nah, jika proses pembuatan proses cuttingnya ini sudah selesai, kita klik done. Sama halnya untuk yang assembly and drill ini juga kita klik start saat sudah memulai proses pembuatannya. Yang varnish dan drill juga. Nah, jika sudah selesai, kita akan klik done. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui waktu sebenarnya dalam proses pembuatan order ini. Jika sudah selesai semua, maka kita akan klik mark as done. Kita klik confirm.
Nah, dengan demikian proses manufacturing order sudah selesai. Nah, kita kembali lagi pada skenarionya, yaitu tetapi di pertengahan proses produk FG9666 table ini terdapat gagal produksi sebanyak 2 unit dan kondisi komponen produknya ini masih bisa digunakan sehingga dibutuhkan proses pembongkaran kembali. Nah, untuk melakukan proses pembongkaran kembali ini dapat kita lakukan dengan cara unbuild. Lalu yang menjadi catatan adalah permintaan customer harus sesuai dengan pemesanan awal. Tidak boleh lebih besar maupun lebih kecil. Nah, di sini kita akan lakukan pembongkaran kembali terlebih dahulu. Pada UDU. Nah, untuk melakukan pembongkaran kembali, kita langsung saja klik unbuild di sini. Karena tadi hanya 2 unit saja, jadi kita ganti menjadi 2 unit dan kita klik unbuild. Nah, untuk mengecek unbuild proses yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa tetap di modul manufacturing. Pada operation kita klik unbuild order. Di sini sudah muncul pada sistem pada unbuild 0003 ini, pada produk yang kita buat tadi sudah dibuat unbuild ordernya. Kita klik unbuild dan sudah selesai. Nah, selanjutnya yang menjadi catatan adalah permintaan customer ini harus sesuai dengan pemesanan awal. Jadi kita akan membuat pemesanan seperti pada awal, kita ke manufaktur order, kita buat yang baru sesuai dengan pemesanan yang awalnya. Ini tetap sesuai dengan pemesanan awal, sehingga ini kita tetap masukkan tabletop, table leg, board, dan screw-nya. Lalu kita klik confirm. Nah, sekian tugas saya sebagai admin produksi. Untuk setelah itu akan dialihkan kepada supervisor. Di sini saya akan chat supervisor, yaitu Navi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Angelina. Selanjutnya akan ada pemaparan dan simulasi dari supervisor 1. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Oke, selanjutnya peran saya sebagai supervisor 1. Adapun supervisor yaitu jabatan dalam struktur perusahaan yang memiliki kuasa dan otoritas untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasannya. Jika dilihat dalam struktur organisasi, biasanya jabatan supervisor berada di antara manajer dan staf pelaksanaan. Adapun tugas dari supervisor 1 ini yaitu meng-approve manufacturing order. Langsung saja untuk melakukan approve manufacturing order ini, langsung saja kita menuju ke aplikasi Odoo-nya yang telah kita login menggunakan akun atau email yang sudah disediakan oleh staf IT. Untuk meng-approve manufacturing ordering tersebut, langsung saja kita menuju ke menu di dashboard, kemudian menuju ke manufaktur,
modul manufaktur, kemudian kita mencari dokumen yang sudah dibuat oleh staf manufaktur. Ada kebetulan sebelumnya sudah dibuat dokumen oleh staf manufaktur sebelumnya, yaitu nomor WH 094 ujungnya. Dan kalau sudah ketemu, langsung saja kita buka. Nah, di sini langsung saja kita kita confirm dengan cara markdown. Nih, kemudian kita confirm. Nah, jika statusnya sudah menjadi down, ini berarti tugas dari supervisor ini sudah selesai. Nah, jadi itulah kira-kira tugas dari supervisor 1 manufacturing. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ada pemaparan materi dan simulasi dari supervisor 2. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nisa Fatina Dianifa dengan NIK Sipil 35 sebagai Supervisor 2 dengan job desk analisa report manufacturing order. Nah, untuk supervisor ini, dia memiliki tugas yang cukup vital, yaitu melakukan kontrol terhadap karyawan dan juga melakukan pengawasan terhadap proses jalannya suatu perusahaan, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan melakukan login menggunakan user yang telah dibuat oleh staf IT 1. Nah, langsung saja kita pergi ke Odoo-nya. Nah, jika sudah melakukan login, langsung saja kita ke modul manufacturing. Nah, untuk melakukan analisa report ini, pada navbar ini bisa kita klik yang reporting, lalu kita klik yang manufacturing order. Nah, jika tampilan seperti ini, di pojok kanan atas bisa kita klik yang pivot table, karena kita akan menganalisanya dalam bentuk table. Nah, pada measures ini bisa kita klik, lalu kita centang yang produk quantity, quantity produk, quantity to produce. Nah, jika sudah, yang di total ini bisa kita klik yang simbol plus ini, lalu kita pilih yang produk. Nah, lalu ini bisa kita klik lagi, dan di schedule date ini bisa kita pilih yang B. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik yang external, lalu kita klik download. Nah, dia akan terdownload. Nah, kemudian kita akan melakukan save filter. Bisa kita klik yang favorit, lalu save current source ini. Nah, sebenarnya bisa kita ganti dulu ininya, filternya. Lalu setelah itu kita centang yang share with all user ini. Lalu nanti kita klik save. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, jika sudah, kita akan melihat file yang telah di-download tadi. Nah, ini dia file yang telah kita download tadi. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada produknya. Nah, ini khusus untuk bulan April 2023. Nah, ini ada pencatatan untuk produknya pada bulan April 2023. Nah, untuk tanggal 18 ini
tanggal 18 produk tabel ini ada produk kuantitinya ada berjumlah 1, kuantiti produksinya 0, kuantiti itu produksinya 1. Dan untuk produk dengan kode ini tabel 18 di tanggal yang sama 18 April 2023 konnya 2, produk kuantitinya 2, dan seterusnya. Nah, jika kita geser ke kanan, nah ini ada tanggal 17 April dan juga tanggal 18 April dengan kode dengan produk yang berbeda. Nah, ini ada tanggal 28 April juga, tanggal 28 April, 29 April. Nah, ini lalu kalau kita ke paling ujungnya, nah di sini ada produk kuantitinya ini berjumlah 74, kuantiti produksinya berjumlah 40, kuantiti itu produksinya 74. Nah, jika kita ke bawah, ke paling bawah, nah ini jumlah produk-produknya. Ini khusus untuk pada bulan April 2023. Nih. Nah, itu saja dari saya. Kemudian saya akan serahkan ke moderator dan terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih untuk penjelasan dan pemaparannya bagi role Supervisor 2. Oke nih, mungkin dari kelompok 14 cukup sekian. Selebihnya mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang tepat dan mempraktekkan simulasi yang masih kurang tepat juga. Sekian, sampai jumpa di kelompok, sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.